Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tia Agustini, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu dengan INPM A1G025100 dari kelas 1D. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Teman-teman udah tahu belum apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Mau tahu tentang materi ini? Simak video berikut. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, tujuan, nilai, dan proses pendidikan. Filsafat ini menjadi dasar pemikiran mengapa pendidikan dilakukan dan arah apa yang ingin dicapai. Pendidikan bukan hanya untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan pandangan hidup peserta didik. Nah teman-teman, filsafat itu sendiri memiliki jenis dan aliran. Apa saja sih jenis dan aliran filsafat pendidikan itu? Aliran yang pertama yaitu idealisme. Aliran ini menyatakan bahwa kenyataan tertinggi terletak pada ide, pikiran, dan nilai. Pendidikan dianggap sebagai proses membentuk manusia untuk memiliki nilai-nilai abadi seperti kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Contohnya, guru menanamkan nilai kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab di setiap pelajaran. Aliran yang kedua yaitu realisme. Realisme memandang bahwa kenyataan bersumber dari dunia fisik yang dapat diamati. Pendidikan harus berdasarkan fakta, hukum alam, dan ilmu pengetahuan yang nyata. Pengetahuan datang melalui pengalaman indera dan pembuktian rasional. Contoh, siswa belajar IPA dengan melakukan percobaan sederhana, misalnya mengamati proses fotosintesis pada tanaman. Aliran yang ketiga yaitu pragmatisme atau instrumentalisme atau progresivisme. Pragmatisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk memecahkan masalah kehidupan. Nilai kebenaran tidak bersifat mutlak, tetapi ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan itu bermanfaat dalam kehidupan nyata. Pendidikan harus menekankan pengalaman langsung, kreativitas, dan keterampilan hidup. Contoh, siswa diajak membuat proyek pengolahan sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Aliran yang keempat yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu, keunikan setiap manusia, dan tanggung jawab untuk menentukan makna hidupnya. Pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk memilih, mengekspresikan diri, dan menemukan jati dirinya. Contoh, sekolah memberi kebebasan siswa memilih jurusan, ekstrakurikuler, atau topik penelitian sesuai minat dan potensi mereka. Aliran yang kelima yaitu esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya penguasaan ilmu dasar yang esensial sebagai bekal hidup. Pendidikan dipandang sebagai proses transfer ilmu pengetahuan pokok, contohnya matematika, bahasa, sains, sejarah, agar siswa memiliki dasar yang kuat sebelum berkembang lebih jauh. Contoh, kurikulum sekolah menetapkan mata pelajaran wajib seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA sebagai inti pembelajaran. Dan aliran yang terakhir yaitu perennialisme. Perennialisme percaya bahwa ada nilai-nilai universal dan prinsip abadi yang tidak lekang oleh waktu. Pendidikan harus mengarahkan siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut melalui karya klasik, filsafat, dan ilmu pengetahuan mendalam. Contoh, siswa membaca karya filsafat klasik seperti Plato dan Aristoteles, atau karya sastra dunia untuk melatih berpikir kritis dan memahami nilai kemanusiaan universal. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang filsafat pendidikan, jenis dan aliran filsafat pendidikan. Lalu, apa sih itu teori manajemen pendidikan? Teori manajemen pendidikan adalah ilmu dan seni dalam mengatur serta mengelola sumber daya pendidikan, yakni guru, siswa, kurikulum, sarana, dana, agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif, efisien, dan terarah. Selanjutnya ada jenis teori manajemen pendidikan. Yang pertama ada teori klasik. Teori ini menekankan efisiensi kerja, struktur organisasi, dan pembagian tugas. Contoh, kepala sekolah membagi jadwal mengajar guru sesuai spesialisasi masing-masing. Teori yang kedua yaitu teori human relation. Teori ini menekankan pentingnya motivasi, kerjasama, dan hubungan sosial. Contoh, kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru berprestasi untuk meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga yaitu teori sistem. Teori ini melihat pendidikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Contoh, dimulai dari input siswa baru, proses pembelajaran, dan terakhir output lulusan yang kompeten.
Teori yang keempat atau yang terakhir yaitu teori kontingensi. Menurut teori ini, manajemen harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Contoh, saat pandemi, sekolah menyesuaikan pembelajaran menjadi daring. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan memberikan dasar arah dan tujuan pendidikan, yaitu mengapa dan untuk apa pendidikan dijalankan. Sedangkan teori manajemen pendidikan menyediakan cara dan strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keduanya saling melengkapi. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan arah. Tanpa manajemen,